Halo, selamat datang di El Kasus dengan aku Bilsa. Dan selamat datang ya buat kalian subscriber terbaru gitu. Silakan kalian kalau belum subscribe silakan subscribe dulu YouTubeku. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih buat kalian yang support akunku. Dan hari ini aku pengen bahas satu kasus di mana kasus ini tuh menurutku adalah ketidaktahuan diri dari si anak kosnya gitu ya. Jadi ada anak kos yang ngambil 2 rumah dari pemilik kosnya. Tolol banget ya kan, nggak tahu diri banget gitu anak ini gitu. Dia itu bernama Dewi, dan aku sudah merangkum kasus ini. Yang diambil rumahnya itu adalah Pak Sutri yang sudah tua gitu, kasihan banget gitu loh ya. Ini juga nggak main-main gitu. Ini 2 ruko gitu, 2 rumah atau berapa gitu, aku lupa tadi ya. Mungkin biar nggak lama-lama lagi ya, aku mungkin langsung bahas kasusnya. Tapi seperti biasanya, kalau misalkan kalian itu ada di tempat ramai, silakan kalian cari tempat yang tenang. Kalau misalkan punya handset, silakan dipakai biar kalian bisa fokus mendengarkan kasusnya. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, berikut adalah kasusnya. Kasus ini tuh terjadi di Surabaya, tepatnya di Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 56 dan Tenggilis Permai 4B. Korban dari kasus ini tuh adalah 2 pasutri lansia bernama Ibu Maria Lucia umur 72 tahun dan suaminya bernama Bapak Muin. Mereka ini adalah pasangan yang menjadi korban penipuan dari pelaku yang bernama Tri Ratna Dewi. Kronologi awal dari kasus ini adalah ketika pada tahun 2017 ada seorang remaja perempuan yang cukup baik dari Kediri bernama Dewi yang sedang mencari kosan di Surabaya. Pada saat itu dia itu sedang berkeliling ke daerah Surabaya dan singkatnya dia menemukan sebuah bangunan ruko yang terletak di Jalan Tenggilis Permai 4B Surabaya, Jawa Timur. Karena menurutnya mungkin cukup strategis, akhirnya dia itu berusaha mencoba menghubungi pemilik kos tersebut. Setelah agak cukup lama menunggu, akhirnya pemilik kosan itu datang dan beliau bernama Ibu Maria. Ibu Maria dengan excited menunjukkan kamar-kamar yang berada di ruko tersebut. Tidak lama dari obrolan itu, akhirnya Dewi ini tuh menyewa 2 kamar kos. Selayaknya anak kosan pada umumnya gitu. Semakin lama akan ada momen keakraban antara pemilik dan juga anak kosnya. Dewi pada saat itu terkenal baik di mata Ibu Maria hingga sampai Ibu Maria itu menaruh kepercayaan lebih kepada Dewi. Dewi pun juga sebaliknya, dia berusaha mendekati Ibu Maria dan mengajak Ibu Maria untuk berbisnis dan membuka usaha laundry di rumah kos tersebut. Karena dirasa usaha itu cukup menghasilkan, akhirnya dibuatlah kesepakatan dan Ibu Maria itu memberikan 2 ruangan untuk mesin operasional laundry, sedangkan Dewi itu menyediakan mesinnya. Usaha itu cukup berkembang dan bahkan sudah sampai bisa mempekerjakan 2 orang karyawan tambahan. Sebelumnya, Dewi ini tuh sudah meminta pembuatan rekening usaha untuk mengelola keuangan bisnis itu. Karena penghasilan yang didapat dari bisnis laundry itu cukup naik drastis. Tapi anehnya, dari sini tuh Dewi tuh malah menanyakan tentang surat-surat rumah kosnya. Ini kan emang agak aneh gitu kan ya. Kenapa gitu harus tanya surat-surat rumah, untuk apa? Ya harusnya sih sekedar bisnis aja gitu, nggak usah sampai tanya-tanya surat rumah. Karena atas kepercayaan Ibu Maria pada Dewi gitu kan, akhirnya Ibu Maria itu menjelaskan bahwa bangunan ini tuh memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Namun sayangnya bangunan ini tuh masih belum memperoleh izin mendirikan bangunan. Dari obrolan itu, akhirnya muncul sifat jahat dari si Dewi. Dewi itu mencoba memanfaatkan momen itu dengan iming-iming akan mengurus IMB-nya. Bahkan Dewi juga memberikan penawaran untuk merenovasi ulang rumah kosnya di bangunan yang lain, yang tempatnya berada tidak jauh dari rumah sebelumnya, yaitu di Jalan Tenggilis Lama 3B. Dan rencananya juga rumah tersebut akan dipecah menjadi 3 ruko sekaligus.
Namanya juga orang tua yang nggak terlalu paham tentang apa-apa gitu kan ya. Mereka itu nggak ngerti soal IMB, cara ngurusinya gimana gitu kan ya. Lagi-lagi ya Ibu Maria ini tertipu dengan tampang Dewi yang di awal sudah mempunyai niat jahat itu. Dari obrolan itu akhirnya mereka bersepakat bahwa uang untuk merenovasi rumah itu adalah dengan cara menyerahkan SK miliknya untuk digadaikan di salah satu bank Bukopin Sidoarjo. Setelah semuanya dirasa cukup berjalan dengan baik, akhirnya renovasi rumah itu menjadi 3 ruko dijalankan dengan sangat sempurna. Namun Ibu Maria pada saat itu masih belum mendapatkan kejelasan mengenai pengeluaran uang dan kondisi dealnya itu seperti apa. Waktu berganti ke kronologi Dewi yang memberikan penjelasan tentang pemecahan 3 ruko menjadi 3 SHM. Pada tahun 2018, salah satu pengurus PPAT yang dikasih nama Permadi itu datang ke lokasi untuk mengurus surat-suratnya. Waktu itu adalah waktu di mana Ibu Maria itu harus bertanda tangan, karena ternyata kedatangan dari Permadi itu adalah untuk mengklaim bahwa bangunan yang dimaksud itu sudah menjadi miliknya dan juga punya Dewi. Seketika situasi menjadi nggak karu-karuan waktu itu. Ibu Maria itu merasa bingung dan panik dengan kejahatan yang dilakukan oleh Dewi si penipu ulung. Karena Bu Maria itu merasa ditipu, akhirnya Ibu Maria itu segera melaporkan masalah itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa keputusan final penandatanganan pemisahan SHM itu sama sekali nggak benar dan termasuk kategori hibah. Dikutip dari Detik Jatim gitu, kasus ini itu sebenarnya sudah dilaporkan pada tahun 2022. Namun hingga saat ini Ibu Maria itu mengaku sama sekali belum ada perkembangan dari kasusnya. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Bapak Aris Purwanto membenarkan laporan terkait kasus itu. Beliau bilang bahwa pihaknya itu masih melakukan pemeriksaan saksi dan menyebut bahwa kasus itu masih berjalan. Hingga saat ini pihaknya itu masih memeriksa 5 saksi dan beliau juga mengatakan bahwa proses penyelidikan itu masih dilakukan untuk menggali unsur pidana dalam kasus tersebut. Kalau menurut opiniku pribadi, menurut pandanganku, berarti bisa kita simpulkan bahwa kasus ini itu sekarang masih berjalan. Aku nggak bisa menilai kinerja polisi menanggapi kasus ini itu seperti apa ya, karena aku nggak ada di sana dan aku nggak tahu apa-apa yang dilakukan oleh polisi tentang kasus ini ke depannya. Aku nggak bisa bayangin kalau misalkan aku jadi anaknya Ibu Maria gitu. Mungkin aku akan bertindak sendiri sih, ya nggak tahu kejahatan apa gitu kan ya. Ya nggak masalah gitu, karena aku niatnya emang membela hak apa yang sudah menjadi hakku gitu kan ya. Jadi ya terserah aku gitu kan mau ngapain aja gitu, karena ya greget aja kalau aku. Karena aku merasa bahwa ini tuh sudah sangat keterlaluan. Sedangkan kita tahu bahwa Ibu Maria dan suami itu sudah sepuh, sudah tua gitu. Tidak semua hal mereka itu ngerti. Dan terus ada satu orang yang kelakuannya kayak setan gini nih kan. Nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri, udah dibalikin tapi malah jahat gitu. Terlepas dari itu semua, semoga Tri Ratna Dewi ini bisa dihukum sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Ini sebenarnya sudah sangat jelas menipu sih. Dan kita doakan aja sama-sama semoga kasusnya cepat selesai dan tanahnya itu balik ya kan. Terus rumahnya itu juga balik, polisi itu juga benar-benar menangani kasusnya dengan lancar dan baik. Ya kita doakan aja kebaikan untuk Ibu Maria dan juga Pak Muin gitu. Semuanya, aku yakin semuanya akan selesai, aku yakin semuanya akan lancar. Ya kita doakan aja ke depannya seperti apa. Semoga kasusnya cepat selesai dan ya itu adalah sedikit kasus tentang anak kos yang mengambil 2 rumah dari pemilik kosnya. Ya aku nggak pernah dengar sih, karena selama aku ngekos 3 tahun gitu kan aku sama sekali nggak ada pikiran kata aneh-aneh gak ono aku kayak gitu, karena kosku itu bener-bener kos yang bisa dibilang pemiliknya itu agamis gitu kan. Jadi kita nggak bisa aneh-aneh di dalam kos itu gitu, kita nggak bisa aneh-aneh di lingkungan kos itu waktu itu sih ya. Jadi ya kalau misalkan kalian di sana ada yang ngekos gitu, gimana menurut pendapat kalian soal ini, atau mungkin kalian punya informasi terbaru dari kasus ini, silahkan kalian komentar. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Nggak habis-habisnya aku tuh selalu memberikan apresiasi kepada subscriber baru atau subscriber yang baru datang,
Karena ya mau gimana pun kita harus tetap menghargai teman-teman yang sudah subscribe gitu kan ya. Makanya kenapa kemarin itu ada yang bilang ke aku gitu, "Sah, kenapa sih kok kamu buat YouTube itu padahal subscribermu itu gak banyak gitu kan? Kenapa kamu itu sih ngeyel buat video gitu? Padahal kamu ya segitu-segitu aja, nggak rame gitu kan." Terus aku jawab aja, ya nggak apa-apa, udah gitu aja. Menurutku meskipun 100 orang pun atau mungkin 50 orang pun 20 orang pun menurutku emang harus dihargai gitu. Dan ya aku suka buat video aja, jadinya aku ya suka menghibur juga. Bukan menghibur, suka membuat video. Ya gitulah intinya. Jadi ya nggak masalah gitu meskipun subscribernya itu masih sedikit dan aku masih buat video, ya kenapa, nggak ada yang salah dan nggak membebankan aku banget kayak gitulah. Dan aku juga harus mengapresiasi subscriber yang memang mereka itu nonton meskipun cuma berapa menit gak masalah, tapi tetap harus dihargai gitu kan ya. Namanya juga mereka sudah menghilangkan beberapa kuota dari HP mereka kalau misalkan mereka nggak punya wifi gitu kan ya. Itu tetap effort gitu loh ya. Jadi ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis, atau nonton El Kasus setengah atau seperempat atau di awal. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.